Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, sebelum kita mendengar sekaligus membaca akan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Sungguh nyata kasih karunia-Mu ya Bapa, yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dalam kasih karunia-Mu, Engkau memberikan berkat yang begitu luar biasa. Sehingga pada saat ini Engkau mengumpulkan kami sebagai orang percaya untuk kami dapat mendengar sekaligus belajar akan kebenaran firman. Pakai kami, urapi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas diri kami. Kami mohon tuntunlah kami, agar jalan kebenaran benar-benar ada dalam hidup kami ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Ini doa permohonan kami, haleluya, amin. Baiklah, nas Alkitab yang dihadapkan kepada kita pada pagi hari ini terambil dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Dengan perikop garam dunia dan terang dunia. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi, selamat pagi. Baiklah, di sini saya memberikan tema berdampak dalam kebenaran. Berbicara tentang berdampak dalam kebenaran dalam teks Alkitab yang sudah kita baca. Yang pertama, kita dituntut untuk menjadi garam. Apa sih garam? Mengapa pada saat itu Tuhan menggambarkan murid-muridnya sebagai garam? Apa istimewanya garam? Jadi yang saudara harus ketahui, garam ini memang tidak ada istimewanya jika dibandingkan dengan benda-benda lain kayak permata. Tetapi Tuhan menekankan di situ mengapa Dia pada waktu itu menggambarkan murid-muridnya sebagai garam. Karena agar murid-muridnya tersebut berdampak. Garam memang tidak memiliki nilai yang besar, tapi dia memiliki fungsi yang berdampak. Maka dari itu, Tuhan Yesus menginginkan kepada murid-muridnya pada saat itu, murid-muridnya memberi dampak, perubahan kepada orang-orang yang belum percaya untuk dapat mengikut Yesus. Dan fungsi garam itu ialah sebagai perasa. Bagaimana kita selaku hamba Tuhan, calon-calon hamba Tuhan pada saat ini, tidak mungkin kita di setiap pelayanan kita tidak memberikan rasa kepada jemaat yang akan kita layani. Tidak mungkin nantinya kita sebagai hamba Tuhan tidak berdampak apa-apa di jemaat yang kita layani. Jadi pada ayat ini Tuhan menekankan bahwa supaya nantinya di saat saudara-saudara sekalian maupun teologi ataupun pak, Tuhan menginginkan Anda berdampak, memiliki rasa. Dampak yang seperti apa? Itu yang harus kita lihat dulu, dampak yang seperti apa yang harus Anda berikan. Oh, saya ini udah berdampak kayak gini. Tapi kita lihat lagi, kita lihat dalam Matius ini. Dampak yang Tuhan inginkan, garam yang Tuhan inginkan itu adalah rasa yang sungguh-sungguh. Jangan Anda menjadi dampak, tapi dalam ayat ini mengatakan menjadi tawar. Anda berdampak, tapi Anda tawar. Yang Tuhan inginkan Anda berdampak, tapi Anda juga memiliki manfaat untuk memberi rasa. Dan yang kedua, terang. Apa sih terang yang dimaksudkan Tuhan? Di dalam kegelapan sekalipun, setitik terang akan sangat terlihat. Ya, saya berikan pandangan sedikit, karena saya termasuk orang yang tinggal di pedalaman.
Jadi dalam 1 bulan sekali itu ada kawan-kawan mungkin dari komunitas pencinta alam yang suka mendaki. Mereka sering naik ke bukit. Dari situ ketika malam hari, mereka menggunakan satu lampu, misalnya kayak senter. Mereka gunakan. Terus jarak mungkin ada dari kaki gunung berapa mdpl, ada 800 mdpl. Dari jarak 800 mdpl dari permukaan laut, tidak menutup kemungkinan cahaya yang sekecil itu tidak mungkin tidak terlihat. Bahwa yang Tuhan katakan di sini, Anda adalah terang. Bahwa di dalam kegelapan sekalipun Anda menunjukkan terang Anda tersebut bercahaya. Anda menunjukkan kebenaran. Setelah Anda memberi rasa, Anda menunjukkan kebenaran. Karena pada dasarnya di dalam kehidupan duniawi saat ini dapat kita lihat, kita tuh sering terpengaruh akan hal-hal duniawi. Terpengaruh akan hal-hal mungkin berbaur yang ya tanda kutip negatif. Tapi ketika kita mau menjadi terang yang dikatakan Tuhan, hendaknya kita membawa dampak yang negatif, dampak yang positif ini. Gimana dampak yang negatif, dampak yang mungkin kurang baik di hadapan Tuhan, gimana kita mengubahnya menjadi dampak yang positif? Agar kita terlihat jelas. Dan pada itu juga, pada ayat yang ke-13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Kamu yang dimaksud adalah kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, lahir baru. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai yang ke-6. Pengikut artinya garam yang berasa ini artinya pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Bukan sebagai Kristen KTP. Terkadang kita selaku umat Kristus, bahwa kita melihat di KTP, oh saya Kristen. Saya mengakui bahwa diri saya Kristen. Apakah Kristen itu Anda tanamkan dalam diri Anda? Itu yang harus kita pahami. Yang dimaksudkan di sini menjadi garam dan terang. Artinya, tidak hanya dalam KTP Anda menjadi Kristen. Kristen itu tidak hanya menjadi tok di dalam KTP, tetapi Anda menarik Kristen itu dalam diri Anda. Menumbuhkan Kristen itu dalam diri Anda. Agar Anda dapat menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Untuk refleksi kita pada pagi hari ini, kiranya dimanapun saudara sekalian berada, hendaknya andalkan Tuhan, berilah rasa dan kebenaran yang Tuhan inginkan agar hidup kita diselamatkan. Sekian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh besar karunia-Mu ya Bapa, pada saat ini firman-Mu yang telah kami perdengarkan, yang telah kami baca, sangat indah. Namun kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Agar firman-Mu dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami memerlukan Roh Kudus-Mu dimanapun kami berada. Nyatakan keselamatan itu dalam diri kami. Hadirat Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.